Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juliana Herling. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjung Pura angkatan tahun 2019. Di sini, saya akan menyajikan hasil daripada tugas ujian akhir semester Psikologi Sosial, yang mana tugasnya adalah mengangkat isu fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Nah, di sini saya mengambil tema Instagram yang menjadi fenomena sosial dan berpengaruh terhadap interaksi sosial yang ada di sekitar saya dan juga sekitar teman-teman semua. Pengaruh Instagram terhadap interaksi sosial itu pertama terjadi imitasi, terjadi sugesti, kemudian terbentuk identifikasi, dan ada juga simpati, seperti yang dipelajari dalam psikologi sosial. Kenapa bisa terjadi imitasi? Karena saking populernya Instagram, semakin hari, semakin banyaknya hiburan, semakin banyaknya hal-hal menarik yang kita bisa dapatkan di dalam Instagram, itu membuat orang-orang merasa mereka juga ingin berkarya melalui apa yang mereka lihat di Instagram, dengan motivasi tersendiri. Ada yang mau mencari ketenaran, ada yang mencari uang, ada yang lain-lain dan sebagainya. Ada yang hanya memang untuk upload karyanya atau hanya untuk melatih skill mereka gitu. Salah satu yang viral di media, di sosial media, terutama Instagram, itu adalah parodi low budget. Parodi low budget ini yang sempat viral itu saya ambil contoh gadis-gadis asal Thailand, gadis kecil asal Thailand, yang nama akun Instagram mereka adalah Dexor Crow. Di sini mereka menirukan Blackpink, girl band asal Korea Selatan. Mereka memparodikan musik video, dan itu menjadi sebuah fenomena di sekitar kita, fenomena di media sosial, dan itu disambut meriah oleh orang-orang. Dan kemudian berangkat daripada hal itu, semua orang melakukan imitasi. Tidak semua orang, maksudnya orang-orang yang merasa, oh ini adalah sebuah kesempatan saya untuk menunjuk diri, dan akhirnya muncul orang-orang dari berbagai kalangan yang memiliki kreativitas tinggi melakukan imitasi. Mereka kemudian meniru apa saja yang ada di sekitar mereka. Sebagai contohnya yang sudah tidak asing lagi bagi kita adalah parodi artis Korea, parodi drama Korea, bahkan parodi sinetron yang azab-azab itu juga digandrungi oleh orang-orang. Itu saya ambil contoh sebagai salah satu imitasi yang terjadi melalui Instagram ke dalam kehidupan masing-masing orang, ke dalam sosial gitu. Dan juga saya yakin semua orang tidak asing dengan hashtag. Salah satu hashtag yang sampai hari ini masih ada dan masih sangat digandrungi orang-orang adalah OTD, Outfit of the Day, yang mana pengguna-pengguna ini memamerkan, menunjukkan, mengupload hasil-hasil daripada fashion mereka, yang punya fashion baju-baju yang seperti ini, baju-baju yang seperti itu, kemudian mereka memfotonya, kemudian menguploadnya ke Instagram. Itu sampai sekarang masih menjadi tren untuk orang-orang di Instagram, dan itu adalah adaptasi dan kemudian diimitasikan oleh orang-orang. Kebebasan berkarya di Instagram pada akhirnya digunakan oleh sebagian orang untuk memberikan sugesti. Sama ini yang saya temukan ada sugesti-sugesti yang baik, yang positif. Salah satu contoh adalah akun Great Mind atau akun NKCTHI, kependekan dari Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, yang sempat booming juga pada bulan Desember tahun lalu, tentang nilai-nilai kehidupan, nilai positif untuk menyemangati masing-masing orang yang mengalami banyak permasalahan. Jadi akun ini memberikan sugesti tentang bagaimana sih melakukan self healing, bagaimana sih memotivasi diri. Selain daripada Great Mind ataupun NKCTHI, itu masih banyak lagi akun-akun lain yang bisa diakses dengan mudah. Di situ banyak sekali
postingan, kata-kata, video yang dibuat untuk memberikan sugesti baik kepada orang-orang seperti itu. Dan kemudian ini menunjukkan bahwa Instagram juga bisa digunakan untuk memberikan sugesti, baik sugesti yang baik atau sugesti yang buruk sekalipun. Kemudian setelah sugesti ada identifikasi. Nah, kenapa bisa terjadi identifikasi? Hal ini berawal dari keterbukaan diri daripada pengguna-pengguna Instagram itu sendiri. Perilaku narsisme ini yang menyebabkan terjadinya identifikasi, terutama bagi orang-orang yang diidentifikasi. Kemudahan atau artis-artis yang menggunakan Instagram juga pada akhirnya memiliki self-disclosure atau keterbukaan diri yang akhirnya menyebabkan pengikutnya bisa melihat segala kegiatannya. Fitur-fitur seperti Instagram Story ataupun IGTV itu pada akhirnya membuat orang merasa dekat dengan artisnya dan bisa melihat dengan dekat apa yang dilakukan artisnya setiap hari jika artisnya memang sering menggunakan akun Instagram pribadinya. Jadi itu yang menyebabkan akhirnya mudah diidentifikasi. Misalnya saya menyukai seorang artis dan saya mengikuti akunnya, dan kemudian dia banyak melakukan hal-hal yang menjadi kebiasaannya, sepertinya dia menyukai jenis minuman seperti ini, atau kemudian dia mewarnai rambutnya menjadi seperti ini, tontonannya dan lain sebagainya. Itu bisa memberikan peluang bagi orang-orang yang memang menyukainya dan kemudian fanatik kepadanya untuk mengidentifikasi artis tersebut. Setelah mengetahui makanan favoritnya, kegiatannya sehari-hari, itu kan memudahkan kita untuk mengidentifikasi orang lain seperti itu. Kemudian bukan hanya akun pribadi daripada artisnya, juga ada akun-akun yang namanya akun fanspage. Ini juga mengikuti kegiatan-kegiatan artisnya, kemudian mencari informasi kemana-mana tentang artis yang mereka sukai, dan akhirnya itu juga memudahkan orang-orang untuk melakukan identifikasi. Kita merasa dekat dengan artis yang kita kagumi seperti itu. Dan juga identifikasi terjadi karena motivasi, karena kesukaan, karena kekaguman terhadap orang lain seperti itu. Nah, dari motivasi tersebut terjadilah identity fluidity, yang mana di sini identity fluidity itu terjadi tergantung pada motivasi dan pengalaman informan. Semakin dekatnya kita, semakin mudahnya kita mengakses informasi tentang orang-orang yang kita kagumi, itu semakin memudahkan kita untuk membentuk diri kita mirip seperti dia, seperti itu. Misalnya banyak sekali sekarang akun-akun daripada selebgram yang juga melakukan identifikasi terhadap artis K-pop. Terutama sih banyaknya untuk sekarang itu adalah artis K-pop. Ada yang merasa mirip seperti ini dan kemudian mewarna rambutnya seperti itu. Dan bisa sangat banyak sekali kita temukan di Instagram. Seperti contohnya Geraldine Tan, kemudian Algo Rival dan teman-temannya. Itu banyak sekali orang-orang yang pada akhirnya melakukan identifikasi untuk menunjukkan dirinya, untuk menunjukkan bahwa ini loh hobiku, ini loh satu hal yang aku sukai, ini loh sesuatu yang menjadi warna dalam kehidupanku, seperti itu. Pada akhirnya jadilah identifikasi yang awalnya ditunjukkan di Instagram, di media sosial, namun itu disenangi juga oleh pengikut-pengikutnya, itu juga disenangi juga oleh orang yang melihat postingan itu, dan itu akan menjadi identifikasi yang nyata ke dalam diri dia, karena itu terbiasa dilakukan. Yang terakhir adalah bagaimana Instagram digunakan untuk membangun ataupun menarik simpati daripada publik. Saya menemukan 3 tujuan daripada menarik simpati publik itu. Yang pertama adalah kebutuhan periklanan. Sudah sangat jelas karena Instagram sekarang digunakan hampir semua orang, dan kemudian perusahaan-perusahaan yang modern melakukan periklanan ataupun membangun brand, membangun image perusahaannya menggunakan Instagram juga.
seperti contohnya mencari citra perusahaan yang baik gitu kan, akhirnya membuat konten ataupun mengupload, memposting kegiatan-kegiatan mereka di Instagram seperti kegiatan amal, bakti sosial dan lain sebagainya. Itu untuk menarik simpati bahwa perusahaan ini peduli terhadap lingkungannya juga gitu, seperti itu. Dan kemudian itu aku menggunakan mereka untuk memasarkan produknya, memasarkan jasa mereka kepada orang banyak, dan itu dibangun melalui simpati masyarakat terhadap mereka. Kemudian ada gerakan sosial. Nah, pada saat ini, zaman yang modern ini, memobilisasi massa itu sangat mudah. Jadi karena diakses oleh semua orang, diakses dengan sangat mudahnya, gerakan-gerakan sosial yang terjadi pada akhirnya mudah dibentuk, mudah dilakukan melalui Instagram. Sebagai contohnya, pada yang akhir-akhir ini terjadi adalah Black Lives Matter dengan hashtag yang dibuat di Instagram. Semua orang akhirnya tahu tentang apa sih Black Lives Matter, apa sih yang terjadi di luar sana, dan kemudian mencari simpati semua orang untuk bergabung bersama gerakan sosial itu. Meskipun ya mungkin kita nggak di sana, misalnya kita nggak di tempat yang sama dengan gerakan sosial yang terjadi, ya kita bisa mendukung melalui hashtag dan lain sebagainya, mengupload, men-share, karena punya fitur share di Instagram, akhirnya dilihat semua orang dan simpati orang kan terbentuk daripada hal tersebut gitu. Kematian seseorang itu memang pada akhirnya bukan hanya simpati, bahkan empati yang terbentuk karena hal itu tersebar luas ke hampir seluruh orang, ke seluruh bumi. Kemudian simpati yang digunakan untuk menggalang dana. Nah, bukan hanya di Instagram, tapi kita juga melihat di sosial media lainnya penggalangan dana juga dilakukan secara online, terutama Instagram juga menyediakan fitur untuk orang-orang untuk menempatkan webnya ataupun yang sejenisnya itu untuk mengakses bagaimana cara memberikan dana dan lain sebagainya untuk sebuah bencana alam ataupun kejadian-kejadian yang menyedihkan, seperti membutuhkan donasi untuk anak-anak yang terlantar dan sebagainya, semacam itu. Bagaimana caranya artis-artis, selebgram atau akun-akun ofisial yang seperti akun-akun resmi dari berbagai perusahaan atau komunitas bersinergi untuk mengkampanyekan penggalangan dana semacam itu. Nah, akhirnya itu semua dimulai dan dapat dilakukan karena semua orang bersimpati terhadap hal yang terjadi seperti itu. Nah, dapat disimpulkan bahwa Instagram bukan hanya terjadi di maya saja, di dunia maya saja gitu. Interaksi yang terjadi itu bukan hanya di dunia maya, tetapi terjadi juga di sekitar kita gitu. Orang-orang yang mendapat informasi, kita yang melihat apa yang ada di feeds kita, itu mempengaruhi kita terhadap diri kita masing-masing, bahkan terhadap orang lain gitu. Terjadi imitasi, terjadi identifikasi, terjadi simpati, dan kemudian hal-hal yang membentuk konsep diri bagi masing-masing orang juga. Sekian daripada pemaparan saya, penjelasan saya tentang materi Instagram yang berpengaruh terhadap interaksi sosial. Semoga sedikit daripada apa yang saya sampaikan ini boleh bermanfaat untuk orang-orang yang menonton video ini, dan terutama semoga memenuhi kualifikasi untuk tugas ujian akhir semester psikologi sosial. Sekian dari saya. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa.